Ya, kembali itu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mayu selaku mentor dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada hari ini kita akan mengadakan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Di sini saya sebagai moderator dalam kegiatan hari ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan materi oleh Bapak Alfiadi Nur Setia Moko SPD. Acara yang ketiga sesi tanya jawab. Acara yang keempat tanggapan atau masukan dari mentor. Acara yang kelima penutup. Untuk meningkat waktu, maka acara yang pertama kita mulai dengan pembukaan. Mari kita buka acara kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara yang kedua langsung ke paparan materi oleh Bapak Alfiadi Nur Setia Moko. Untuk Bapak Alfiadi Nur Setia Moko SPD dipersilakan. Oke. Terima kasih Pak Imam selaku moderator yang telah memberikan waktunya untuk seminar. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiadi Nur Setia Moko. Saya mengajar di SD Negeri Mayu Surakarta, mengajar di kelas 3B. Untuk hari ini saya ingin memaparkan hasil laporan saya kaitannya dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2020. Baik, kita mulai ya. Untuk pertama, dari laporan ini di bab 1 ada pendahuluan. Jadi untuk maksud dan tujuan orientasi ini adalah dimaksudkan untuk diselenggarakannya orientasi PPK adalah pengayaan pengetahuan P3K sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dengan tujuannya: 1. Pengayaan pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis. Yang kedua, pemenuhan tuntutan kebijakan. Yang ketiga, penghargaan terhadap kinerja P3K. Untuk waktu dan tempatnya mulai tanggal 3 September 2024 sampai dengan 30 September 2024 di SD Negeri Mayu. Kemudian di bab 2 ada nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Untuk visi Kota Surakarta, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian untuk misi pemerintah Kota Surakarta, yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua,
memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, menunjukkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Jadi itu visi misi dari Kota Solo. Kemudian yang ketiga, nilai dan etika organisasi. Organisasi perangkat daerah. Karena sekolah kita ini di bawah Dinas Pendidikan Kota Surakarta, maka untuk perangkat daerahnya adalah Dinas Pendidikan. Jadi yang dipapak di sini adalah visi dan misinya dari Dinas Pendidikan. Untuk visinya sendiri, terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Itu sebagai visi dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua, yang kedua, misi 1. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. 3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Seperti itu ya. Ini dari Dinas Pendidikan. Kemudian untuk unit kerja, ini saya berada di SD Negeri Ngayu. Jadi ini visi dan misi dari SD Negeri Ngayu. Untuk visinya adalah terwujudnya pendidikan dasar yang unggul dengan bertumpu kepada peningkatan iman dan takwa, disiplin, ramah, sehat, kreatif, berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian misi, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam iman dan takwa. 2. Mewujudkan peserta didik yang disiplin. 3. Mewujudkan peserta didik yang ramah. 4. Mewujudkan peserta didik yang sehat lahir dan batin. 5. Mewujudkan peserta didik yang kreatif. 6. Mewujudkan peserta didik yang berprestasi unggul. Jadi untuk visi dan misinya SD Negeri Ngayu. Nah, untuk bab 4 ada rencana hasil kerja P3K. Di sini kami ditugaskan untuk mengangkat sebuah isu yang sedang tren di lingkungan kerja dari SD Negeri Ngayu. Nah, di sini saya menemukan beberapa kendala atau masalah. Yang pertama adalah kurangnya minat baca siswa SD Negeri Ngayu. 2. Materi bacaan yang kurang menarik. 3. Siswa-siswi SD Negeri Ngayu masih kesulitan dalam memahami isi bacaan. 4. Kurangnya kegiatan literasi yang menarik. Yang 5. Siswa lebih memilih media elektronik. Jadi untuk isu yang saya angkat ini adalah isu tentang literasi, di mana sekolah kita sebenarnya sudah ada pembiasaan setiap hari Selasa pagi kita beri nama itu Serasa Literasi. Jadi setiap Selasa pagi sebelum pembelajaran kita melakukan literasi bersama. Namun di sini kelemahan dari kegiatan ini adalah bersama-sama secara langsung dari kelas 1 sampai kelas 6 tanpa dikelompokkan sesuai jenjang baca atau kemampuan baca anak.
Jadi tiap Bapak Ibu guru bergantian untuk mengisi setiap minggu, setiap hari Selasa, tiap minggunya nih. Jadi hari Selasa ini guru kelas 6A, minggu depannya adalah guru kelas B, secara bergantian terus sampai nanti kelas 1B, seperti itu. Nah, di sini dari penemuan masalah tadi, dari identifikasi masalah tadi, saya angkat judul untuk isu atau penelitian saya ini adalah peningkatan literasi siswa-siswi kelas 3 SD Negeri Ngayu dengan penggunaan media e-book, dongeng, dan cerita anak. Seperti itu. Karena harus dikelompokkan sesuai dengan jenjangnya, maka ini saya mulai dari kelas saya sendiri. Pelaksanaan aktualisasi. Setelah melakukan identifikasi, kemudian saya melaksanakan aktualisasi. 1. Membaca bersama. Guru membacakan dongeng secara bersama-sama dengan siswa. 2. Menulis ulang cerita. Siswa mencoba menulis ulang cerita dengan gaya bahasa mereka sendiri. Yang ketiga, e-booknya dari laman Bookbot. Jadi untuk pertama, karena literasinya ini bersama, jadi ini saya praktekkan dulu di kelas saya. Membaca bersama menggunakan e-book. Jadi kita tampilkan dengan menggunakan LCD, menggunakan proyektor, dengan bantuan dari buku-buku e-book dari www.bookbot. Di sini banyak Bapak Ibu untuk cerita-cerita anak yang sesuai jenjangnya. Jadi ada fase A, fase B, fase C, dan selanjutnya. Jadi saya sesuaikan dengan jenjang baca anak. Nah, ini untuk pelaksanaannya. Secara tidak langsung, anak-anak membaca bersama-sama dengan temannya, melihat secara langsung bacaan. Itu lebih menarik, anak-anak lebih fokus, lebih konsentrasi menyimak dari bacaan tersebut. Apalagi buku yang saya pilih, ini sudah sesuai dengan jenjangnya. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu memilih cerita dari Bookbot tadi, itu sudah ada pemilihan fasenya dulu. Kemudian temanya, tema dari bacaan yang akan ditampilkan. Nah, ini contoh gambar dari pelaksanaan penelitian. Anak-anak terlihat sangat antusias membaca bersama-sama. Bahkan yang membacanya belum fasih juga ikut terseret-seret temannya juga jadi bisa. Nah, kelihatan anak-anak sangat fokus karena fase di kelas 3 ini bacaannya belum yang full bacaan, tapi masih ada gambar-gambar yang disertakan di situ. Dan itu memenuhi 80% dari setiap halamannya. Jadi lebih banyak gambarnya daripada bacaannya. Untuk evaluasi selama observasi berlangsung, selama pelaksanaan membaca bersama tadi, guru mengamati tingkat keterlibatan siswa dalam kegiatan. Saya amati mereka antusias bacanya. Yang kedua, siswa memberikan umpan balik mengenai kegiatan. Jadi ada umpan baliknya. Nah, umpan baliknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi setelah membaca bersama dongeng tadi, anak-anak menceritakan kembali dengan bahasa mereka sederhana, bahasa yang sederhana sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ini ditulis. Mohon maaf, ini agak tidak terlihat karena anak-anak menulisnya masih pakai pensil. Jadi ketika difoto itu agak kabur-kabur gitu. Setelah menjawab, menceritakan kembali ceritanya, anak-anak menjawab beberapa pertanyaan dari guru. Salah satunya adalah bagaimana pendapatmu? Bagaimana bagian mana pada cerita yang paling menarik menurut kamu? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya juga sederhana. Anak-anak juga menjawabnya itu mudah, tidak terlalu sulit. Seperti itu nih. Nah, ini untuk lembar evaluasinya. Dan ternyata anak-anak juga antusias. Nah, untuk kelanjutan dari penelitian saya, ini link dari
www.bookbook ini saya share di grup kelas. Jadi untuk anak-anak yang masih ingin membaca, silakan memilih judul bacaan atau bacaannya sesuai arahan saya dari fasenya sendiri di rumah. Jadi anak-anak kegiatannya nggak melulu cuma main HP, tapi membaca melalui HP. Seperti itu. Terima kasih sudah selesai dari paparan kegiatan saya atau laporan saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Imam selaku moderator. Terima kasih Pak Adi, pemaparan materinya. Untuk untuk acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Mungkin dari pemaparan Pak Adi dari peserta ada yang mau bertanya, monggo saya persilakan 2 pertanyaan dulu. Sebentar dari Bu Indah dulu. Terima kasih untuk Terima kasih Pak Adi untuk waktunya, untuk malam ini. Di sini saya mau bertanya karena tadi pemaparan jenengan berkaitan juga dengan ibu. Jadi di sini saya mau bertanya, kira-kira kriteria apa yang perlu diperhatikan dalam memilih konten e-book yang sesuai untuk siswa sekolah dasar pada usia-usia tersebut? Kira-kira konten-kontennya yang pas itu yang apa? Itu saja Pak. Terima kasih. Untuk yang kedua, mohon. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai peserta seminar mau bertanya, apakah hanya dengan 1 kali kegiatan sudah dapat meningkatkan minat baca peserta didik atau perlu diulang-ulang? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Anda langsung tadi menjawab dari pertanyaan. Langsung 2 dulu ya Mas. Langsung yang kedua dulu. Ya, siap. Terima kasih Pak Imam. Mungkin saya bisa dibacakan ulang Pak pertanyaannya Pak. Yang kedua, sebentar. Yang pertama, kriteria apa yang perlu diperhatikan dalam memilih konten e-book? Oke, siap. Ibu Indah ya. Untuk konten kriterianya kita sesuaikan Ibu. Kita sesuaikan dengan tahap baca anak. Coba ke slide yang ada gambar e-booknya tadi Bu. Di sebelah atas tadi. Jadi di www.bookbot ini saya pilih bookbot ini, yang ini ya Bu. Nanti linknya bisa saya cantumkan atau nanti bisa ditulis di Google. Itu di sini tuh enaknya kita bisa memilih fasenya Bu. Jadi fase yang kita mau inginkan itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di sini ada semua. Bahkan di sini ada keterangannya bahwa semua buku dalam bookbot telah disesuaikan dengan pedoman perjenjangan Kemendikbud terbaru. Jadi ini sudah resmi ya Bu dari Kemendikbud. Bookbot menyesuaikan. Jadi di situ sudah ada fasenya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai mungkin kelas 6. Itu nanti ada. Dan itu jenis bacaannya banyak. Jadi untuk kriteria bacaan yang dipilih itu kita sesuaikan dengan fasenya dulu. Kemudian dari minat anak. Kita kasih contoh satu cerita. Kemudian di refleksinya, di umpan balinya anak-anak menginginkan besok ingin cerita yang apa? Nah kita nanti ambil yang paling baik. Seperti itu Bu. Oke. Ya, Bu Indah. Ya. Untuk yang kedua tadi, kalau pertanyaannya apakah siswa lebih tertarik gitu ya Bu ya? Bu. Oh ini udah ada Pak Imam. Oh, udah. Apakah dengan 1 kali kegiatan sudah dapat meningkatkan minat baca peserta didik? Nah ini Bu, karena tujuan saya meningkatkan minatnya. Ketika pertama kali anak-anak saya perkenalkan dengan e-book ini, antusiasnya luar biasa. Gak cuma bacaannya, jadi
ketika saya tampilkan itu saya beri kesempatan dulu untuk melihat gambarnya dulu. Sebelum membaca bacaannya, dilihat dulu yuk, di situ ada gambar apa saja. Itu untuk memancing anak itu biar fokus dulu. Nah, ketika sudah fokus, baru dibaca pelan-pelan 1 kali, 2 kali, sampai anak-anak itu serentak baca bareng-bareng. Nah, tidak cuma 1 kali, jadi ini ada kelanjutannya nih Bu. Jadi setelah kegiatan ini, anak-anak saya sarankan, saya kirim linknya itu melalui grup sekolah, grup kelas, untuk dibaca. Jadi silakan pilih bacaan yang sesuai, yang seneng, dipilih di situ, dibaca sendiri di rumah. Jadi untuk menggantikan kebiasaan main game. Jadi tetap pakai HP, tapi kontennya bacaan seperti itu. Begitu ya Bu ya. Terima kasih. Ada lagi ada. Untuk ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, untuk ya Bu Dewi sebentar. Ya, masih 1. Terima kasih untuk waktu yang disediakan. Yang menanyakan tadi menggunakan itu mungkin kan segala sesuatu ada kekurangan ada kelebihan. Iya, betul. Dan dari kekurangan dan kelebihan itu mungkin ada strategi apa yang harus dilakukan. Nah, saya bertanya, kalau misalnya menggunakan itu dalam literasi, itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan nanti dari situ strategi apa yang harus dilakukan gitu. Jadi nanti kita kan kalau misalnya menggunakan itu kita bisa antisipasi jauh-jauh hari lebih banyak keuntungan atau kelebihannya dan strateginya apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Sudah Bu. Ya, dalam penggunaan e-book. Ini langsung saya jawab atau tambah lagi Mas? Langsung saya jawab. Mohon maaf Pak Imam, keburu-buru nggih. Dalam penggunaan e-book dalam literasi, apa saja kekurangan dan kelebihan penggunaannya? Seperti itu Bu. Oh, oke, dari kekurangannya gitu ya, strateginya. Strategi yang digunakan ketika ketemu dengan kekurangan dan kelebihannya tadi. Baik, sebelum saya menjawab ya Ibu, ini saya tampilkan dulu slide yang di atas, yang diidentifikasi masalah. Oh ini. Nah ini Bu, jadi kenapa saya pilih e-book? Ini adalah inovasi yang saya berikan dari identifikasi masalah. Jadi saya melihat di sekolah ini kurangnya minat baca siswa SD negeri Nayu. Jadi anak-anak itu kurang minat membaca karena ketika kita literasi itu anak disuruh langsung ke perpustakaan. Ayo anak-anak ke perpustakaan, ambil 1 buku, dibaca. Kemudian ditulis isi bacaannya apa, atau tulis penulisnya seperti itu. Kan kemarin sudah 4 atau 5 guru yang melakukan kegiatan literasi. Dan itu saya rasa seperti ini Bu, kelas 1 kalau untuk menulis isi cerita itu masih kesulitan. Seperti itu nih. Jadi masalahnya itu. Kemudian yang kedua, materi bacaan menarik. Jadi anak-anak bacanya ini maksud aku membaca cerita dongeng yang panjang banget, cerita rakyat. Sedangkan saya masih kelas 1. Baca 1 halaman saja sudah capek, ini sudah bibirnya sudah bergetar gitu. Jadi ini bacaannya itu yang kurang menarik. Nah, dari e-book ini saya mencoba, karena ini ranahnya masih di kelas, jadi saya sesuaikan kelas saya dulu. Kelas, setelah di kelas nanti baru menularkan ke teman-teman. Yuk kita Selasa literasinya tidak di halaman, tapi di kelas masing-masing menggunakan e-book, pakai LCD tiap kelas. Kita kasih cerita yang sesuai dengan fasenya, seperti itu. Jadi ini baru inovasi. Tentunya nanti pasti ketemu Ibu
Jadi ada kekurangan dan kelebihannya. Kebetulan ini di kelas saya ini sementara belum ada kekurangannya, karena anak-anak sangat antusias sekali. Bahkan ketika sampai di rumah, linknya dibuka itu, orang tuanya pun japri, Pak ini bacaannya kira-kira ada yang kontennya itu yang dewasa atau tidak. Saya menjawabnya seperti ini, ketika jenengan pilih fasenya itu yang AB, yang dari kelas 1 sampai 2 sampai kelas 4, itu tidak mungkin nanti ceritanya panjang-panjang, ceritanya yang di luar kemampuan berpikir anak gitu. Jadi orang tua juga saya wanti-wanti, ketika sebelum memilih cerita ini, pilih dulu fasenya seperti itu Ibu. Jadi nanti semoga teman-teman juga mau mengaplikasikan. Jadi setiap Selasa kita coba 2 atau 3 kali literasi dengan e-book ini. Dan nanti di kelas besar atau di kelas kecil mungkin ada kendala. Nah itu nanti yang kita bicarakan di penelitian ke depan. Seperti itu ya Bu. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Mungkin ada lagi yang dan sama pertanyaan lagi, monggo. Kalau sudah tidak ada, saya tutup untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Adi. Untuk lanjut ke sesi keempat, tanggapan atau masukan dari mentor, monggo Ibu sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat kepada Pak Adi telah sampai pada tahap ini, Semhas orientasi. Judulnya adalah peningkatan literasi siswa-siswi kelas 3 SD Negeri Nayu dengan penggunaan media e-book, dongeng, dan cerita anak. Sekali lagi selamat ya. Saya selaku mentor turut bangga atas apa yang Pak Adi paparkan. Jujur ini luar biasa. Dan saya juga bangga kepada seluruh peserta. Sangat antusias terlihat dari adanya beberapa pertanyaan, yang pertanyaannya juga pertanyaan yang sangat berkualitas. Jadi sekali lagi saya bangga kepada Pak Adi dan seluruh peserta seminar. Berikutnya, selain ucapan selamat dan bangga, saya sangat bersyukur dari apa yang telah saya selaku mentor komunikasikan dengan Pak Adi. Pak Adi menyerap dengan sangat cepat hasil komunikasi kami antara saya dan Pak Adi. Saya tidak menduga apa yang dipaparkan bakal seperti ini, karena ketika komunikasi awal itu kita sudah, salah satunya yang pertama itu mulai merancang judulnya. Apakah di situ ada kebiasaan atau ambigu makna? Saya baru memantik begitu, Pak Adi sudah langsung punya refleksi dan akan melakukan revisi. Itu kekaguman saya yang pertama, menyerap dengan begitu cepat hasil komunikasi kami. Lalu yang kedua, saya juga bangga, salut, Pak Adi telah melakukan gerakan yang sangat cepat ketika kita berkomunikasi. Apakah e-booknya itu akan di print out sebagai lampiran ataukah seperti apa gitu. Dan saya nggak menduga bahwa yang dipaparkan Pak Adi adalah e-book seperti hasil obrolan kita, ditampilkan linknya dan itu recommended, aman untuk anak-anak. Tepuk tangan ya untuk Pak Adi, ini luar biasa. Saya nggak menduga Pak Adi, kalau kemarin skalanya saya pikir 90, ternyata 100. Kecepatan menyerap hasil komunikasi itu yang saya bangga sama Pak Adi. Kalaupun ada hal-hal yang sedikit mengganggu, itu hal yang wajar, karena kesempurnaan itu milik Tuhan gitu ya. Dan selalu ya milik Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu ada waktu untuk kita memperbaiki. Itu pun tidak
tidak terlalu mengganggu meskipun ini harus dilakukan. Yang pertama untuk judulnya. Sebelum masuk ke ruangan ini kami pun sudah komunikasi dan Pak Adi tahu apa yang harus direvisi lagi-lagi. Contohnya mana sih variabel yang itu independen dan dependen, baru objeknya. Ya, karena di situ ada sedikit yang harus diperbaiki. Pak Adi sudah tahu. Ini yang Bu Ida sekali lagi sangat bangga sama Pak Adi. Itu terkait judul ya. Dan sedikit masukan saja. Karena ini tadi sudah hampir sempurna ya. Sedikit masukan saja. Bahwa Pak Adi telah sukses membuat program ini untuk meningkatkan literasi dengan media e-book. Harapan saya selaku mentor bahwa apa yang telah dilakukan sebagai riset, meskipun itu sangat basic gitu ya, itu akan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Itu yang penting ya. Bahwa konsep ini luar biasa, tetapi bagaimana membuat konsep ini menjadi kehidupan yang menjadi budaya di sekolah. Karena mau tidak mau Pak Adi adalah P3K yang akan mengawal literasi anak-anak salah satunya. Jadi oke, kalau kita anggap bahwa Pak Adi telah sukses di Semhas ini gitu, maka saya selaku mentor implementasikan ini menjadi peningkatan literasi di kehidupan sehari-hari. Hanya itu, selain konsep semuanya sudah oke. Sedangkan untuk saya melihat aspek-aspek penilaian ya, saya tidak memegang materinya gitu. Jadi mungkin untuk pengalaman yang lain sebelum mentor masuk, saya sudah membawa naskahnya karena saya harus menilai tata tulis dan bahasa laporan. Itu penting gitu. Kesesuaian format laporan itu juga penting. Sedangkan kesesuaian laporan dengan isu sudah sangat oke. Penutup dari saya, Pak Adi juga seluruh peserta P3K itu kan ASN-nya. Bahwa ASN di lingkungan pendidikan itu, kalau saya bilang bahwa pendidikan itu bukan urusan yang kompleks, tapi complicated. Nah, apa bedanya kompleks dengan complicated? Justru bedanya inilah yang membuat para pendidik dikatakan punya profesi yang mulia. Nanti coba dicari apa bedanya kompleks dengan complicated. Budi hanya akan mencontohkan. Kalau membuat mesin pesawat terbang itu sangat kompleks, rumit. Iya rumit, tapi bisa dipelajari, polanya jelas. Tapi kalau mendidik anak-anak kita itu sangat complicated, polanya bisa sangat tak terduga. Karena itu tidak mudah loh menjadi seorang pendidik. Jangan dikira menjadi pendidik itu adalah profesi pilihan terakhir, bukan. Kalau itu mindsetnya, maka pendidikan di Indonesia kualitasnya masih rendah. Justru dibutuhkan para profesor itu di pendidikan dasar, karena pendidikan itu, education is complicated, not complex. Itu pesan saya buat Pak Adi selaku P3K baru, ya. Jadi terus berinovasi. Karena pendidikan sangat complicated, satu inovasi ini tidak cukup, ya. Ditunggu inovasi-inovasi berikutnya dan juga inovasi ini bisa berkelanjutan. Itu saja. Selebihnya Pak Adi luar biasa. Kasih tepuk tangan Ibu Bapak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida menanggapi dari seminar Pak Adi. Untuk acara yang langsung ke acara yang terakhir, yang itu penutup. Untuk di akhir acara ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Dengan sampai jumpa lagi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih.